jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Salam damai sejahtera. Kita ada di minggu terakhir bulan November, sekaligus minggu terakhir dari minggu Pentakosta biasa, dan kita akan memasuki minggu depan, yaitu minggu Advent. Karena itu di hari minggu terakhir sebelum memasuki minggu Advent ini dikenal sebagai Minggu Kristus Raja. Minggu di mana ada pengakuan dalam semua umat Kristen bahwa Kristus adalah Raja atas alam semesta. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita surat Ibrani adalah surat yang memang ditujukan secara khusus kepada umat Yahudi yang disebut orang Ibrani, tentang sebuah dogma, tentang sebuah pengajaran yang benar tentang siapa Kristus atau siapa Yesus. Karena sampai hari ini umat Yahudi masih menanti kedatangan Mesias. Sampai hari ini umat Yahudi, sebagian besar umat Yahudi belum menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat. Bagi umat Yahudi, mereka masih menanti-nanti nabi yang akan datang. Saudara-saudaraku yang kekasih, kenapa hal ini menjadi sesuatu yang penting? Karena inilah inti dari pernyataan Allah. Hari ini kita belajar sesuatu yang sangat penting dalam kekristenan, yaitu dogma Kristus sentris, kristologi. Sebuah pemahaman yang benar tentang Kristus. Siapa itu Yesus? Siapa itu Kristus? Kenapa ia disebut Kristus? Kenapa ia disebut Mesias? Kita berada di bawah tema tentang Kristus, dasar penciptaan alam semesta. Dan Ibrani dengan tegas menyatakan kepada saya dan saudara di ayat pertama dan kedua. Di ayat pertama dia berbicara bahwa Allah telah berupaya melalui berbagai cara, melalui para nabi-nabi terdahulu, melalui bapak-bapak rohani, melalui para imam. Allah mencoba berbagai cara untuk merangkul manusia dan menyelamatkan manusia. Kita tahu bahwa janji Allah itu terjadi mulai dari zaman Nuh. Setelah air bah, Allah membuat suatu perjanjian dengan Nuh. Mulai hari ini, saya tidak akan lagi memusnahkan manusia, dan saya akan memberi tanda itu di langit. Sehingga setiap kali tanda itu muncul, saya ingat bahwa saya tidak akan lagi memusnahkan manusia. Kemudian dia datang lagi kepada Abraham. Allah membuat sebuah perjanjian lagi. Engkau adalah bapa segala orang yang percaya. Karena itu diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan dikutuklah orang yang mengutuk engkau. Anak-anakmu menjadi anak-anak perjanjian. Melalui janji-janji itu, umat Israel menjalani hari hidupnya sebagai umat perjanjian. Tapi kita tahu bahwa kehidupan manusia dalam keterbatasan dan kelemahan mereka tidak sanggup untuk memenuhi janji-janji Allah. Datang kepada Musa hal yang sama demikian. Allah menjanjikan tanah perjanjian,
yang diberikan kepada umat Israel. Karena itu dia melepaskan umat Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan di sana Allah berjanji, inilah negeri yang ditunjukkannya kepadamu. Jalanilah negeri ini, hiduplah di dalamnya, dan takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya. Tapi kembali lagi umat Israel menjalani hari hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan karena itu berabad-abad lamanya umat Allah menjalani hidup yang jauh dari kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Allah menghadirkan para imam, nabi-nabi sekelas Nabi Elia, Elisa, nabi-nabi hebat dengan berbagai cara, mujizat-mujizat, kehidupan yang susah. Tetapi umat Israel terus hidup dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan. Hingga akhirnya di ayat yang kedua, Ibrani memberi penekanan kepada semua umat Yahudi bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus artinya Sang Juru Selamat. Yesus yang mereka salibkan itu adalah Kristus, adalah Allah itu sendiri yang hadir di dalam sejarah umat manusia. Allah yang bisa dilihat, Allah yang bisa diraba, Allah yang hadir melalui cara manusia hadir di dunia. Allah yang bisa berjalan bersama dengan manusia. Kalau kita tahu bahwa pada zaman para nabi, bahkan zaman para imam, mereka hanya orang-orang khusus saja yang bisa berbicara dengan Allah. Hanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah saja yang bisa berbicara dengan Allah. Tidak semua orang bisa melihat Allah. Tetapi datang pada zaman Yesus Kristus, dunia dapat melihat Allah yang sesungguhnya, dapat mengenal Allah sebagai manusia, karena Allah menyatakan dirinya dalam diri manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan karena itu di ayatnya yang kedua, penulis surat Ibrani menekankan siapa Yesus itu, siapa Kristus itu. Kristus adalah Allah itu sendiri. Kristus adalah pencipta alam semesta. Dan inilah dogma pengajaran yang terpenting dalam kehidupan kekristenan kita. Hari ini kita menjadi Kristen karena kita beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kenapa orang percaya disebut orang Kristen? Karena mereka percaya akan karya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus. Hanya orang yang mampu menyebut dirinya Kristen jika ia percaya kepada karya penyelamatan Kristus. Jadi kalau ada orang yang datang dan menyatakan berbagai cerita, tetapi dalam cerita-ceritanya tidak menyatakan kemuliaan Kristus, maka hati-hatilah, mereka adalah nabi-nabi palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang pertama dan kedua, penulis surat Ibrani mau memberi penekanan hal ini kepada saya dan saudara sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kalau Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada bagian ini yang sering dan selalu disampaikan lewat berita anugerah Allah, Allah mau menyatakan kepada dunia melalui Yesus Kristus bahwa inilah Allah yang menjadi manusia.
tengah dunia, agar dunia dapat melihat Allah dengan mata mereka. Allah hadir dalam catatan sejarah manusia. Allah yang kita sembah, yang tidak kelihatan itu, dapat kita lihat melalui diri Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu Yohanes pasal 14 ayat 6 juga mengatakan kepada saya dan saudara bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena aku di dalam Dia dan Dia di dalamku. Inilah makna dari Trinitas. Allah Tritunggal, tiga yang satu. Seringkali kita umat Kristen dikecam dengan mengatakan bahwa kita menyembah tiga Allah. Kita menyembah hanya satu Allah. Di dalam satu Allah itu kita mengenal tiga Allah. Kita tidak menyembah tiga Allah. Orang Kristen menyembah satu Allah, dan di dalam Allah yang satu itu kita mengenal tiga Allah. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang dapat dilihat dalam sejarah manusia dalam diri Yesus Kristus, dan Allah yang terus menolong umat percaya setelah zaman perjanjian baru sampai hari ini dalam diri Roh Kudus yang berdiam dalam diri setiap orang percaya. Pemahaman ini harus benar-benar kita pahami dengan baik. Karena melalui pemahaman ini orang Kristen seringkali dikacau balaukan dengan pemikiran-pemikiran yang palsu, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang terganggu dan akhirnya menjadi murtad, mu'alaf. Ya. Diskusi yang panjang tentang Allah Tritunggal hanya bisa dipahami oleh orang yang beriman kepada Yesus. Kalau orang tidak beriman kepada Allah Tritunggal, kepada Yesus, maka mereka tidak dapat memahami. Orang menyerang orang Kristen ini kosong percaya adalah Tuhan lahir dari perempuan manusia, adalah Tuhan yang bisa mati. Pemahaman ini yang sering mengacaukan anak-anak Tuhan dalam berpikir dan beriman kepada Yesus itu sendiri. Karena itu hanya orang yang beriman kepada Yesus sajalah yang dapat memahami bahwa Allah yang kita sembah dalam diri Yesus Kristus adalah Kristus atas penciptaan alam semesta. Allah yang lahir 2000 tahun yang lalu melalui diri seorang perawan Maria adalah Allah yang sama dalam proses penciptaan di Eden. Kita paham ya? Dan sampai kita berpikir bahwa Kristus itu baru muncul melalui Maria. Dia tidak ada di perjanjian lama. Tidak. Yesus adalah Allah yang adalah firman itu. Kita baca Yohanes 1 ayat 1. Penginjil Yohanes mengatakan kepada saya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas ya? Bahwa Yesus Kristus adalah firman. Ia tidak hanya serta-merta muncul pada zaman perjanjian baru dalam peristiwa Natal yang nanti kita akan rayakan di tanggal 25 Desember. Tetapi Yesus yang sama adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah perjanjian lama juga. Mungkin kita sedikit bingung ya dengan paham ini, dogma ini. Tapi inilah pengejaran yang sesungguhnya, bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus ada bersama Allah sejak awal mulanya dunia dijadikan. Bersama dengan Allah memerintah dunia ini. Bersama dengan Allah memikirkan bagaimana caranya agar manusia itu bisa diselamatkan sejak kejatuhannya di Eden. Melalui berbagai proses, melalui para nabi, melalui para imam.
tetapi manusia sulit berdamai dengan Allah. Karena itu Yesus perlu dihadirkan ke tengah-tengah dunia dengan cara yang sama seperti manusia, lahir dari seorang perempuan. Dia harus terlahir dari seorang perempuan. Dia harus hidup seperti manusia hidup. Dan pengorbanannya menjadi pengorbanan yang termahal. Kalau zaman perjanjian lama orang melakukan dosa, mereka harus melakukan pembaharuan, penghapusan dosa lewat korban hewan. Mereka harus bawa ke dalam bait Allah hewan, mengaku dosa, hewannya dibakar, ada yang dilepaskan sebagai tanda mereka telah diampuni. Dan itu terulang setiap waktu, setiap kali melakukan dosa datang lagi. Tetapi pengorbanan Kristus, pengorbanan Allah di dalam diri Kristus menjadi pengorbanan yang sesungguhnya, melepaskan manusia dari dosa nenek moyang, dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa masa yang akan datang. Karena kita tidak pernah luput dari dosa. Kalau hari ini kita ada dalam rumah Tuhan, tadi kita baru mengaku dosa kita. Kenapa dalam liturgi harus ada bagian pengakuan dosa dan berita anugerah? Karena setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita harus sadar betapa berdosanya kita. Seminggu lamanya Tuhan memelihara hidup kita, tapi kita masih melakukan dosa. Kita sadar akan hal itu. Itu kenapa toga pendeta atau baju berkolar selalu ada putih kecil di sini. Ya mungkin banyak tahu kok atau belum tahu. Kenapa pendeta pun baju itu selalu ada putih kecil di sini? Ada yang tahu kok? Berkolar artinya pendeta sekalipun dia pun dosa seperti toga yang berwarna hitam ini. Dia pun kebenaran mungkin hanya sekecil kolar yang ada di lehernya, tapi dia pun dosa sehitam toga yang besar. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Karena itu Allah susah, Allah kepala sakit ini bagaimana caranya agar mereka bisa diselamatkan kalau sudah habis dalam kebinasaan. Melalui para nabi, melalui para imam, dia berusaha dan terus berusaha, tetapi tidak bisa. Karena itu dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Hanya melalui Yesus cara satu-satunya manusia bisa diselamatkan. Dia harus mati di salib sebagai pengorbanan yang terutama. Yesus yang adalah Allah semesta, Allah atas alam semesta, harus turun ke dalam dunia, harus menjadi sama dengan manusia, dan harus dikorbankan melalui kematian yang terhina dan terkutuk. Hanya orang yang berdosa paling berat saja yang mati di salib, dan Yesus mengambil bagian itu. Dan karena itu saya dan saudara selamat. Karena itu umat manusia yang percaya kepada Yesus tidak ada kata tidak selamat. Sepanjang hidupnya, jika Tuhan masih memberikan kita hidup, kita tetap beriman kepada Yesus, maka berapapun besar dosa dan salah kita, papa mama, Yesus akan menjadi pembela kita di hadapan pengadilan Allah. Iblis mau baca sejuta lembar daftar dosa-dosa kita. Rita, lu pernah bikin ini, di tanggal sekian lu bikin ini. Kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah, papa mama. Dan iblis berdiri sebagai jaksa penuntut. Allah adalah hakim. Tapi siapa lawyer kita? Siapa pembela kita? Yesus. Yesus. Ketika Allah akan memvonis Rita, lu dijatuhi hukuman mati kekal, sebelum Yesus bilang, sabar dulu papa, saya akan menjalani hukumannya. Papa mama, Yesus adalah Kristus
Kristus bukan saja atas umat manusia dan menyelamatkan manusia, tapi Yesus adalah Kristus atas alam semesta. Yesus menyelamatkan saya dan saudara. Dia juga menyelamatkan seisi dunia ini, agar semua alam mampu memuliakan Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya dalam ayat 3 dan 4, penulis surat Ibrani mengatakan dengan tegas kepada saya dan saudara bahwa melalui Yesus gambar dan wujud Allah dinyatakan. Melalui Yesus orang dapat melihat siapa Allah, dan melalui karyanya kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ia juga mengatakan kepada saya dan saudara bahwa Yesus yang mati naik ke sorga, duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Untuk apa Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah? Ya seperti yang saya katakan tadi, dia tetap akan duduk di sebelah kanan Allah, karena dia adalah pembela bagi saya dan saudara. Siapapun yang akan maju untuk pihak ini, dia akan duduk dan membela saya dan saudara. Karena itu dia bilang, siapa yang mengaku aku di hadapan manusia, aku akan mengakui dia di hadapan Allah. Siapa yang menolak aku di hadapan manusia, aku juga akan menolak dia di hadapan Allah. Itu konsekuensi. Kita punya Allah yang maha kasih, yang luar biasa. Tapi ingat, dia juga Allah yang maha adil. Sangat adil. Ya. Mungkin saya berkoar-koar tentang Yesus, tapi ketika saya tidak beriman dan tidak percaya kepada Yesus, maka dia bilang, engkau tidak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku pun tidak akan mengakui engkau di hadapan Allah. Pergilah, engkau tidak layak ada di dalam rumahku. Tetapi siapapun dia, ketika ia mengakui Yesus adalah Kristus, adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, maka dia mengatakan, siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, aku akan mengakui dia di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam kasih Tuhan kita Yesus, ayat yang keempat mengatakan bahwa Yesus lebih tinggi dari para malaikat, dari para nabi, dari para imam. Surat ini memang tegas sekali. Penulis surat Ibrani sangat tegas sekali kepada umat Yahudi yang sampai hari ini masih kepala batu. Surat ini disampaikan kepada saya dan saudara yang telah mengaku percaya kepada Yesus. Hiduplah dalam imanmu, hiduplah dalam percayamu, dan yakinlah. Yesus mengatakan, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Amin. Di mana aku berada, di situ engkau berada. Karena itu tetaplah jalani hidup ini sebagai orang beriman. Akuilah Kristus dalam hidupmu, akuilah Kristus dalam tingkah lakumu, akuilah Kristus dalam bibir mulutmu, akuilah Kristus dalam hati dan pikiranmu. Karena hanya dengan cara itulah engkau diselamatkan dari kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, menolong saya dan saudara menjalani hari hidup kita. Amin. Kita akan mengaku iman kita kepada